Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suatu ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai atau penagih pajak, tax collector, yang memiliki kekayaan yang luar biasa dan bertubuh pendek. Jabatan sebagai pemungut cukai adalah pekerjaan yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Hal ini disebabkan karena pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi yang bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Selain itu, pemungut cukai adalah seorang korupsi karena menarik pajak lebih dari yang ditentukan. Perbuatan atau sikap pemerasan yang ia lakukan dengan menekan masyarakat untuk memperkaya dirinya sendiri menjadikan ia sebagai pengkhianat serta membutakannya secara sosial dan spiritual. Zakheus sukses di mata dunia, tetapi ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya. Kehilangan itu bukan hanya karena orang-orang Yahudi menjauhi dirinya dan menganggapnya sebagai orang berdosa yang bekerja bagi penjajah, tetapi juga karena ada kekosongan di dalam batinnya. Ia menyadari akan keterhilangan itu, sehingga ia berusaha mencarinya. Ia mencarinya pada tempat yang tepat, yaitu pada diri Yesus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Zakheus memiliki keinginan yang besar untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ia ingin melihatnya.
Akan tetapi keinginan dapat melihatnya itu mendapatkan halangan. Halangan itu berasal dari luar karena banyaknya orang yang menghalangi dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Namun halangan itu tidak membuatnya putus asa untuk bisa melihat Yesus. Ia memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus dengan jelas. Jelas usaha yang ia lakukan tidak sia-sia. Dia harus menanggalkan gengsinya untuk memanjat pohon. Tuhan Yesus datang kepadanya, melihatnya dan memanggilnya dan berkata kepadanya, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, panggilan Yesus kepada Zakius untuk segera turun membuatnya taat. Ia segera turun dan membawa Yesus ke rumahnya. Zakius tidak hanya membukakan pintu rumahnya, tetapi juga pintu hatinya. Ia tidak hanya menerima Yesus di dalam rumahnya, tetapi juga di dalam hatinya. Kehadiran Tuhan mengisi kekosongan batinnya dan memberi sukacita di hatinya. Perjumpaan Yesus dengan dirinya membawa pada suatu pembaharuan hidup atau rekonsiliasi internal dalam diri Zakius. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pribadi Zakius yang sebelumnya hanya memperkaya diri dan tidak peduli kepada sesama, kini berani mengakui kesalahan dan mau berubah. Hal itu dikonkretkannya dengan menjadikan mereka korban pajak sebagai bagian dari hidupnya untuk mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dengan demikian Zakius berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus lalu memberikan berkat baginya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan yang membawa pembaharuan hidup sebagaimana yang dialami Zakius kiranya menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi kita. Sebagaimana Zakius berusaha untuk melihat Yesus, mengacu pada tindakan aktif yang sungguh-sungguh dari pribadi Zakius. Di satu sisi kita melihat sikap Yesus yang sangat aktif mendatangi setiap orang untuk diselamatkan. Ia berusaha mencari domba-dombanya yang hilang. Untuk itu kita diajak oleh penginjil Lukas hari ini untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh mencari Yesus dalam setiap ritme kehidupan kita. Sejauh mana kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Yesus, menjumpainya melalui kitab suci dan ajaran gereja. Kepedulian dan relasi kita dengan sesama merupakan salah satu bukti konkret dalam mencari dan mengenal Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Zakius untuk selalu membangun sikap tobat terus-menerus. Berjuang untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Peduli terhadap sesama dimanapun dan kapanpun untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa-doa dan permenungan kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan hari ini. Semoga sabda-Mu memampukan kami untuk selalu terus-menerus membangun kesadaran, untuk selalu rindu berjumpa dengan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa perjumpaan dengan-Mu membawa kami kepada perubahan untuk mendapatkan keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang
sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.